Menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Penyidik juga telah. Hai guys, kembali lagi dengan saya Heri di channel Salma Salmon ya guys. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang sudah terbukti keasliannya guys. Ya, seperti yang kita tahu ya guys, beberapa sumber sudah menerangkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Tapi dari kubu Roy Suryo masih saja tetap menebar fitnah dan mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Padahal dari pihak UGM juga sudah menerangkan bahwa valid, bahwa Bapak Jokowi pernah berkuliah dan lulus sarjana di UGM. Oke guys, sebelum kita lanjut, mari kita simak beberapa video-video berikut ini ya guys ya. TS ketakutan. Kenapa? Ketika kami konferensi pers meminta Kejati DKI Jakarta agar segera melimpahkan berkas perkara tuduhan ijazah Bapak Jokowi ke pengadilan. Kami berharap pengadilan segera melakukan gelar acara supaya penuntutan terjadi di situ, pembuktian terjadi di situ. Kami mau lihat Roy Suryo itu hebat atau tidak. Kami juga meminta agar Polri segera menahan Roy Suryo. Menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Ternyata Polda Metro Jaya sudah menyerahkan berkas secara keseluruhan miliknya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rustam Effendi, Ibu Kurnia, dan juga Pak Rizal Fadilah. Tersisa 5 orang ya, Roy Suryo, Tifa, Kurnia, Rizal Fadilah, Rustam Effendi. 5 orang. Berkasnya berjubel di kejaksaan ya. Ini mau menegaskan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini murni sebuah tindak pidana, bukan melakukan penelitian. Mereka sebagai pelaku kejahatan. Daripada kegiring narasi liar di medsos, mending kita buka data otentik yang sah dan terverifikasi. Nah, benar sekali ya guys. Kita selalu sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi pengacara Bapak Jokowi ya guys ya. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul itu ya adalah guys ya. alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum, itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan. Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, yang artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan, karena ada orang yang terus-menerus setiap hari, sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan, terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Tidak ada cara lain untuk Pak Jokowi selain harus melaporkan dan mendapatkan kepastian hukum melalui adanya suatu putusan pengadilan menyatakan bahwa orang ini setelah dinyatakan bahwa dia menyebarkan fitnah, menyatakan ini palsu karena ijazahnya itu adalah asli. Karena Bang Risman itu nanti adalah sebagai saksi di persidangan. Nah ini guys, Bang Risman yang dulunya sebagai pendukung dari Roy Suryo, sekarang dia sudah sadar ya guys ya. Bang Risman ini sekarang membela Bapak Jokowi karena beliau sudah sadar bahwa Bapak Jokowi itu ijazahnya benar-benar asli ya guys ya. Ya kita simak dulu dari Bang Risman seperti apa kata dia. Ya mereka kan sudah gini-gini, ditahan nggak ya gitu. Jadi saya mungkin akan menjelaskan yang itu ya. Ini ada indikasi, ini dugaan saya. Karena Bang Risman itu nanti adalah sebagai saksi di persidangan. Ya.
Jadi ada upaya, dugaan saya ya, ada upaya dari mereka untuk tidak membuat bahwa Rismon itu akan menjadi saksi di persidangan nanti. Karena ini akan membuka semua yang di belakang itu ya selama ini yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka melakukan yang namanya pelaporan dan pelaporan, termasuk dengan jurus tersembunyi dari Bersatu atau untuk itu. rahasia tersembunyi untuk hal akan itu digebrakan publik, kami guys. melihatnya Kita lihat saja nanti tidak ada di kata persidangan. mundur untuk kita hadapi. Bang Rismon ya. pasti akan Karena mengungkapkan semua yang telah sesuatu kita fakta lakukan yang adalah mengejutkan on the dan track membuat yang Roy sesuai Suryo dengan tercekang kaedah dan hukum akhirnya itu. masuk Jadi penjara tidak ya ada- guys ya. Mantan relawan Anies bongkar tujuannya menumbangkan Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran Bung Fit sebelumnya. Kenapa Bung Fit saat ini malah harus kontra dengan mereka? Ini ada apa ini? Ini menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, memburu ijazah Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan Timnas Amin. Saya dapat 2 jabatan. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Yang kedua adalah kita lagi meminta ini kan pemilu curang harus diulang. Pemilu ulang 16 Maret 2024. Kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan. Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Sebenarnya beban terbesar sekarang pada jaksa. Nah ini guys, Bapak Rizal Fadilah mulai waras. Jokowi tidak perlu tunjukkan ijazahnya guys. Nah Bapak Rizal Fadilah ini sudah mulai waras ya guys ya. Kita lihat dulu guys pernyataan dari Bapak Rizal Fadilah ini ya guys ya. Gitu. Jadi yang kemarin disebut bahwa tunjukkan dong Pak gitu kan mengenai ijazahnya, ya udah nggak relevan karena ijazah itu sudah ada di Polda. Begitu buat Bang Sudah ada di Polda ya guys ya. Sekarang masuk dari Polda Kita lihat aja nanti sudah di persidangan guys. dilimpahkan misalnya ke jaksa. Berarti jaksa harus membuktikan itu asli. Begitu. Sampai uji forensik yang terbuka, yang segala macam lah yang publik bisa Jadi tahu kalau jaksa nanti. sudah menerima semua, artinya jaksa sudah meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli. Harus dibuktikan dan itu harus terbuka. Rakyat Indonesia harus tahu. Saya kira itu penyelesaian. Izin Bang Rizal, saya nyambung dikit aja. Jadi benar, sepakat dengan Bang Rizal ya. Jadi ijazah yang ada di Polda hari ini itu nanti akan dibawa ke persidangannya ke jaksa penuntut masuk sidang. Di situ akan dibuktikan karena kasusnya 310 311 tadi soal fitnah itu terbukti fitnah atau tidak terbukti sebagai fitnah ketika ijazah itu dibuktikan di dalam proses persidangan ijazah itu ada asli atau fiktif atau palsu. Di situ baru ketokan palu. Mas Roy, Anda bebas karena ijazah Pak Jokowi nggak ada, palsu apa segala macam. Tetapi begitu persidangan menunjukkan dan memforensik apa segala ijazah ini asli, maka Mas Roy kena fitnah. Enggak, yang saya 12 tahun. tanyakan kepada Mereka berharap Pak Jokowi ditangkap, diadili, karena dituduh ijazahnya palsu. Membohongi masyarakat gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan mereka ya terkait dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka bilang Pak Jokowi jahat. Jahat. Ya. Kok mereka dilaporin gitu. Iya. Loh, mereka melaporkan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, kenapa mereka bilang Pak Jokowi Nah, jahat? cerdas ya. Kalau Apa yang seorang dikatakan ahli Bu Irma ini atau benar orang sekali ya melakukan guys. Bu penelitian, Irma ini benar-benar kalau sangat objek yang cerdas diteliti sekali guys. palsu, objek Dia bijak yang dalam diteliti menyikapi tidak sesuatu otentik, hal guys. berarti kan hasilnya palsu dan tidak otentik. Iya. Nah, ini pendapat saya loh. Benar-benar. Ya, objeknya palsu, Iya. objeknya tidak otentik. Maka hasil penelitiannya pun palsu dan tidak otentik. Sebetulnya orang-orang yang memaksakan kehendak bahwa hanya dialah yang benar, institusi semua salah, bahkan ada pakar-pakar di bidangnya juga sudah menyatakan bahwa itu salah, tapi tetap mengatakan bahwa dia yang benar, ya, bahwa dia nggak percaya negara. Nah itu guys ya apa yang dikatakan Bu Irma ini bahwa mereka tidak percaya dengan negara guys ya. Nggak percaya institusi negara berarti dia nggak percaya negara. Nah itu guys, pantaskah Roy Suryo CS ini masih di negara Indonesia? Penyidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana. Nah ini guys ya, penyidik sudah mendapatkan dokumen asli dari jasa Jokowi Widodo ini ya guys ya.
Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah itu guys. Ya. Sedikit reaction dari saya. Semoga masalah ini cepat selesai agar tidak lagi membuat gaduh. Roy Suryo segera ditangkap dan teman-temannya, supaya udahlah, jangan fitnah-fitnah orang lagi, jangan fitnah-fitnah Pak Jokowi lagi, karena Pak Jokowi adalah presiden atau mantan presiden yang paling baik di Indonesia. Kita ingat di zaman COVID saja ekonomi Indonesia itu masih stabil ya guys ya. Nah, infrastruktur di daerah-daerah terpencil juga lebih maju, khususnya di Papua yang dulunya tidak terjamah sekarang menjadi terjamah guys ya. Di Papua ini sekarang lebih maju dibanding era-era di presiden sebelumnya. Nah itu guys, sampai ketemu lagi guys. Salam sehat, salam waras.